Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan, dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi, dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu, bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Jika bantuan kepada pesantren, masjid dianggap ugal-ugalan, ada hal yang jauh lebih ugal-ugalan dari itu. Kita lihat apa saja poin-poin anggaran yang dianggap ugal-ugalan pada tahun 2025 ini ke depan. Sekian dan terima kasih. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Maulana Yusuf yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB terus melakukan aksi protes terhadap segala kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Fakta telah membuktikan bahwa pengelolaan dana hibah atau pembagian dana hibah di wilayah Provinsi Jawa Barat setelah dievaluasi oleh Kang Deddy Mulyadi menemukan bahwa pembagian dana hibah itu memang ugal-ugalan, dan itu adalah fakta. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah meremehkan agama ataupun pesantren, tidak. Tetapi Kang Deddy Mulyadi mau menerapkan bahwa pembagian dana hibah itu harus adil. Mau mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ada temuan bahwa pada periode-periode sebelumnya, itu pembagian dana hibah hanya diperuntukkan kepada mereka-mereka yang punya akses kerjasama dalam dunia politik dengan partai politik tertentu, dengan pejabat tertentu, dan lain-lain. Sehingga bagi pesantren-pesantren kecil yang tidak memiliki akses dengan partai-partai politik tertentu, mereka sama sekali tidak kebagian tentang dana hibah itu. Jadi saya pikir Anda sebagai wakil rakyat, Anda harus bersikap objektif
jangan Anda berkuar-kuar di media sosial hanya mau membela pesantren-pesantren yang terafiliasi dengan partai politik tertentu, yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh atau oknum-oknum politisi yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Kami, masyarakat yang non-Jawa Barat juga melihat bahwa di Jawa Barat itu bukan hanya 1-2 pesantren. Ada ratusan, ada ribuan, bahkan jutaan pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sehingga Kang Deddy Mulyadi harus benar-benar mampu untuk mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Karena fakta membuktikan bahwa ada begitu banyak pondok pesantren yang ukurannya kecil, yang sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah, yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan dana hibah itu. Maulana Yusuf ini adalah salah satu wakil rakyat yang selama ini begitu aktif memprotes, menolak, nyinyir dengan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Saya sebagai rakyat kecil melihat bahwa Maulana Yusuf ini adalah satu sirkel dengan Ono Surono, adalah satu sirkel dengan Eko Santoso, dengan Adel Setiawan. Mereka ini adalah satu sirkel yang selalu menolak, yang selalu memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Sangat disayangkan ketika seorang wakil rakyat seperti Maulana Yusuf ini dipilih oleh rakyat, tidak saja datang dari kaum elit, tidak saja datang dari pondok pesantren-pesantren yang punya nama besar, tetapi hampir seluruh rakyat Jawa Barat memberikan kepercayaan kepada Maulana Yusuf ini, dari yang miskin, dari yang kaya, dari yang menengah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika beliau sudah menjadi wakil rakyat, beliau hanya berjuang kepada pondok-pondok pesantren yang punya nama, yang terafiliasi dengan partai politik, yang terafiliasi dengan tokoh-tokoh politik di Provinsi Jawa Barat. Saya berharap bahwa lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga keagamaan itu, tolonglah. Anda itu adalah sebuah lembaga yang dianggap religius oleh kita rakyat Indonesia. Ketika Anda terafiliasi dengan partai politik tertentu, maka dapat dipastikan bahwa Anda tidak fokus untuk menjalankan amanah Anda di bidang religius itu. Dan ini menjadi PR penting buat kita, bahwa Maulana Yusuf ini adalah kader dari PKB, dan ini yang menjadi catatan penting untuk rakyat Jawa Barat. Apakah PKB di 2029 akan dinyungsepkan, atau PKB di 2029 akan semakin melambung elektabilitasnya? Berikut ini adalah jawaban dari nyinyiran Maulana Yusuf tentang bantuan dana hibah yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Dan dalam cuplikan video berikut ini juga kita akan disajikan tentang tokoh-tokoh politik yang punya pondok pesantren, yang pada akhirnya bantuan dana hibah itu hanya diperuntukkan kepada yayasannya yang mencapai 45 miliar. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemendag, saya provinsi siap membantu Pak.
membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu terbuka akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik we macan ke dongkul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam cek ajengan nanti teuing teu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di DPRD, Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari format baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin restu Pak. Kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir tuh 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah Narugru. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta, senang. Dana hibah semrawut, Yayasan Ex-Wagub Jabar dapat 45 miliar. Kalian udah tahu belum guys? Mantan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum ternyata ikut menikmati guyuran dana hibah lewat Yayasan Perguruan Al-Ruzan. Nilainya nggak main-main. Di tahun 2021, yayasan ini dapat dana hibah sebesar 10 miliar, kemudian pada 2023 dapat lagi 30 miliar dari Biro Kesrasetda Jabar, plus 2,5 miliar untuk Pondok Pesantren Al-Ruzan. Terakhir, pada 2024 SMK Al-Ruzan kembali mendapatkan dana hibah sebesar 2 miliar dari Disdik Jabar. Kalau ditotal selama menjabat, yayasan milik ex-Wagub ini menikmati sekitar 45 miliar dari dana hibah. Fakta ini diungkap langsung oleh Kepala Biro Kesrasetda Jabar, Andri Kustriawardana. Nggak heran sih, polemik dana hibah yang katanya semrawut ini jadi sorotan tajam. Dana terus berputar ke yayasan yang sama. Kok bisa? Ya, kalau begini wajar nggak sih kalau Deddy Mulyadi sampai mau hapus dana hibah? Atau menurut kalian, ini cuma puncak gunung es? Kalian setuju kalau dibongkar lebih dalam lagi? Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori, mana yang bukan mandatori, mana yayasan yang kemudian mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu,
dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Oke guys, kita jadinya mengerti dengan penjelasan yang begitu luar biasa, yang begitu berani dari Kang Deddy Mulyadi. Dalam cuplikan video tadi, Kang Deddy Mulyadi sudah menyampaikan secara jelas, khususnya kepada oknum-oknum dan para wakil rakyat yang selalu memprotes tentang dana hibah yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Mari bersama-sama kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dengan rasa tanggung jawab. Mari bersama-sama kita mengamalkan nilai Pancasila itu yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmatin oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak saja hanya kepada mereka-mereka yang terafiliasi dengan partai politik tertentu, yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh politik tertentu, dan yang paling sadis, ketika kita melihat cuplikan video tadi, ex-Wagub yang punya yayasan itu mendapat bantuan dana hibah sampai dengan 45 miliar. Inilah contoh-contoh pemimpin yang rakus, contoh-contoh pemimpin yang egois, contoh-contoh pemimpin yang tidak pernah memikirkan orang lain. Jadi dia merasa ketika dia punya kekuasaan, ketika dia punya jabatan, apapun bisa dia lakukan. Dan hal itulah yang tidak diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Kalau misalnya saya melempar sebuah pertanyaan kepada pemirsa sekalian, siapa kira-kira yang akan kalian dukung? Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi untuk mengamalkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkaitan dengan dana hibah ini, ataukah netizen akan berpihak kepada Maulana Yusuf yang menginginkan agar bantuan dana hibah itu bisa diperuntukkan kepada mereka-mereka yang bekerja sama dengan partai politik tertentu. Ini adalah pemikiran yang sangat sederhana yang datang dari saya yang adalah rakyat jelata, bahwa apa salahnya pembagian dana hibah itu dilakukan secara adil dan merata untuk semua pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Bagaimana pondok pesantren ataupun yayasan-yayasan kecil bisa berkembang, bisa maju, kalau pembagian dana hibah ini didasari oleh nilai-nilai kerakusan, oleh nilai-nilai keegoisan. Bagaimana caranya untuk memanusiakan manusia yang lain? Itu yang harus dipikirkan oleh seorang wakil rakyat, yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Jangan rakus, jangan egois. Manalah mungkin dana hibah satu yayasan sampai dengan 45 miliar. Sementara ada begitu banyak yayasan-yayasan lain yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan dana hibah itu. Saya secara pribadi sangat mendukung dengan langkah-langkah tegas yang berani yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Seringkali saya katakan bahwa segala keputusan ataupun kebijakan ataupun program kerja yang lahir dari seorang Kang Deddy Mulyadi itu datang dari hasil, datang berdasarkan evaluasi yang mendalam, riset yang mendalam, ada temuan-temuan,
sehingga Kang Deddy Mulyadi secara berani mau mengubah hal-hal buruk itu agar jangan terjadi lagi di Provinsi Jawa Barat. Semoga saja Maulana Yusuf yang adalah wakil rakyat bisa sadar bersama dengan wakil rakyat yang lain yang selalu nyinyir tentang pembagian dana hibah itu. Ayo, amalkanlah sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa pembagian dana hibah itu harus dilakukan secara adil dan merata, mungkin itu yang seharusnya diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Tidak bisa hanya kepada yayasan-yayasan yang bekerja sama dengan partai politik tertentu, atau yayasan-yayasan yang pemiliknya adalah para penguasa, adalah para pejabat yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Pemirsa sekalian, semoga saja apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi bisa menyadarkan rakyat Jawa Barat, khususnya mereka-mereka yang punya yayasan, khususnya mereka-mereka yang punya pondok pesantren, bahwa ketika kalian mendirikan yayasan ataupun pondok pesantren, setidaknya kalian juga jangan terlalu mengedepankan nilai-nilai ego, nilai-nilai kerakusan, bahwa di yayasan, maksud saya bahwa di Provinsi Jawa Barat itu ada begitu banyak pondok pesantren dan yayasan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pembagian dana hibah itu benar-benar harus dilakukan secara adil dan merata. Mau yayasan besar, yayasan kecil, tetapi semuanya harus wajib dapat. Dan itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini. Semoga saja kalian bisa sadar, kalian bisa tahu diri, kalian bisa introspeksi diri, bahwa apa yang telah kalian lakukan selama ini itu salah. Kang Deddy Mulyadi hadir untuk berbenah. Kang Deddy Mulyadi hadir untuk menerapkan, untuk mengamalkan sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.